Bayangkan, kamu berdiri di tengah gurun yang luas. Angin panas berhembus pelan, dan di depanmu menjulang bangunan raksasa dari batu. Bukan gedung modern, bukan juga hasil teknologi canggih, tapi sesuatu yang dibangun lebih dari 4.500 tahun yang lalu. Dan yang paling mengejutkan, hingga hari ini manusia masih bertanya, bagaimana mereka bisa membangunnya? Inilah kisah tentang ambisi, kepercayaan, dan keabadian. Kisah tentang lahirnya piramida di tanah Mesir, sebuah peradaban yang hingga saat ini masih menyimpan banyak misteri. Oke, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa like dan share video ini ya. Udah, terima kasih banyak ya. Sekarang, coba simak sejenak kisah tentang berdirinya piramida. Bagian pertama, awal peradaban dan kepercayaan. Di sepanjang Sungai Nil, lahirlah peradaban Mesir kuno. Masyarakat Mesir percaya bahwa hidup tidak berakhir saat kematian datang. Justru, kematian adalah awal dari perjalanan menuju kehidupan berikutnya. Dan di tengah kepercayaan itu, berdirilah sosok paling penting, yaitu Fir'aun. Fir'aun bukan sekadar raja. Ia adalah perantara antara manusia dan dewa. Ketika ia wafat, tubuhnya harus dijaga, karena dipercaya jiwanya akan kembali. Dari sinilah muncul kebutuhan akan sebuah makam yang sangat amat tidak biasa. Bukan sekadar kuburan, tapi gerbang menuju keabadian. Bagian kedua, piramida pertama. Sekitar tahun 2700 sebelum Masehi, seorang Fir'aun bernama Djoser memiliki visi besar. Ia tidak ingin dimakamkan seperti raja-raja sebelumnya. Ia ingin sesuatu yang belum pernah ada. Lalu muncullah seorang jenius bernama Imhotep. Ia merancang sebuah struktur dari batu yang ditumpuk bertingkat, yang saat ini dikenal sebagai piramida bertingkat di Saqqara. Itu adalah pertama kalinya dalam sejarah manusia sebuah bangunan sebesar itu dibuat dari batu. Bukan hanya makam, tapi simbol kekuasaan. Simbol bahwa seorang manusia bisa mendekati langit. Bagian ketiga, kegagalan dan pencarian kesempurnaan. Setelah Djoser, ambisi itu tidak berhenti. Fir'aun Sneferu ingin menciptakan bentuk yang lebih sempurna. Namun perjalanan itu tidaklah mudah. Ada piramida yang sudutnya terlalu curam, hingga akhirnya berubah bentuk di tengah pembangunan, yang kini dikenal dengan nama Ben Pyramid atau piramida bengkok. Bayangkan kekecewaan mereka. Bertahun-tahun kerja keras, tapi hasilnya tidak sempurna. Namun mereka tidak menyerah. Dari kegagalan itu, mereka belajar. Mereka mencoba lagi dan lagi. Hingga akhirnya lahirlah piramida pertama yang benar-benar halus dan sempurna. Piramida itu dikenal dengan nama Red Pyramid atau piramida merah. Disinilah manusia membuktikan satu hal penting. Kesempurnaan lahir dari keberanian untuk gagal. Bagian keempat, piramida Giza. Lalu tibalah masa yang paling dikenal dalam sejarah. Fir'aun Khufu memerintahkan pembangunan piramida terbesar yang pernah ada. Di dataran Giza, ribuan pekerja berkumpul. Mereka bukanlah budak seperti yang sering dibayangkan, melainkan pekerja terampil yang bekerja secara terorganisir. Batu-batu raksasa dipotong, diangkut, dan disusun dengan presisi yang sangat luar biasa. Setiap bongkahan batu bisa mencapai berat sampai beberapa ton. Namun tanpa mesin modern, mereka tetap berhasil membangunnya. Piramida itu kini dikenal sebagai bagian dari piramida Giza.
Selama ribuan tahun, bangunan ini menjadi yang tertinggi di dunia. Dan hingga hari ini, ia masih berdiri, melawan waktu, melawan erosi, melawan lupa. Bagian kelima, misteri dan warisan. Meski sudah diteliti selama ratusan tahun, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana mereka mengangkat batu-batu itu? Bagaimana mereka merancang struktur seakurat itu? Sebagian misteri tetap terkubur di bawah pasir waktu. Namun satu hal yang pasti, piramida adalah bukti bahwa manusia mampu menciptakan sesuatu yang melampaui zamannya. Ia bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga pesan untuk masa depan. Dari gurun yang sunyi, piramida berdiri sebagai saksi. Saksi bahwa manusia pernah bermimpi besar. Saksi bahwa kerja keras bisa melampaui batas zaman. Dan mungkin itulah pesan terpenting dari piramida, bahwa kita semua dalam cara kita masing-masing sedang membangun sesuatu. Bukan dari batu, bukan juga di tengah gurun, tapi dari pilihan, usaha, dan mimpi yang kita perjuangkan setiap hari. Suatu hari nanti, yang tersisa dari kita bukanlah apa yang kita miliki, melainkan apa yang kita tinggalkan. Banyak pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini. Bayangin aja nih, setiap piramida dimulai dari satu batu. Bukan langsung megah, bukan langsung sempurna. Sama seperti hidup kita. Seringkali kita ingin hasil besar dengan cepat, ingin sukses dengan instan, ingin semuanya langsung jadi. Padahal kenyataannya, segala sesuatu yang bernilai dibangun perlahan, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Dan mungkin hari ini batu kecil yang kamu kerjakan terasa tidak berarti, tapi jika kamu terus melanjutkannya, itu akan menjadi sesuatu yang besar. Sebelum piramida berdiri dengan sempurna, ada yang gagal, ada juga yang salah. Ada piramida yang bengkok, ada desain yang tidak berhasil, namun mereka tidak berhenti. Mereka belajar, mereka memperbaiki, dan mereka mencoba lagi. Dan dari situlah lahir kesempurnaan. Itu pun sama dalam hidup kita. Kegagalan bukan tanda bahwa kamu tidak mampu. Kegagalan adalah tanda bahwa kamu sedang dalam proses. Masalahnya bukan gagal atau tidak, tapi apakah kamu mau bangkit atau berhenti. Banyak hal di dunia ini yang terlihat begitu hebat, tapi tidak bertahan lama. Namun piramida berbeda. Ia berdiri melewati waktu, badai, dan perubahan zaman. Kenapa? Karena ia dibangun dengan fondasi yang kuat. Dan hidup kita pun sama. Bukan tentang seberapa cepat kamu berhasil, tapi seberapa kuat kamu bertahan. Apakah yang kamu bangun punya nilai, punya makna, punya dasar yang kuat? Karena hanya itu yang akan bertahan. Kamu mungkin bukan Firaun. Kamu tidak membangun piramida dari batu, tapi setiap hari kamu sedang membangun sesuatu. Pertanyaannya bukan lagi apakah kamu sedang membangun sesuatu, tapi apa yang sedang kamu bangun. Apakah itu sesuatu yang akan bertahan, ataukah hanya sesuatu yang cepat menghilang? Suatu hari nanti, yang tersisa dari kita bukanlah apa yang kita miliki, bukan harta, bukan jabatan, tapi apa yang kita tinggalkan, seperti piramida yang masih berdiri hingga hari ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu cerita singkat tentang bangunan dari masa lalu yang melambangkan keabadian itu sendiri. Tapi memang ya, sampai sekarang kita pun masih bertanya-tanya, teknologi apa sih yang digunakan oleh peradaban kuno sehingga bisa menghasilkan bangunan raksasa yang hingga saat ini masih berdiri kokoh? Ya begitulah. Ternyata teknologi modern belum tentu bisa memecahkan semua misteri yang ada pada piramida. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like,
komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita tentang peradaban kuno yang ada di bumi ini. Terima kasih.